record dulu sih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Gimana, ikhlas untuk kuliah daring lagi satu semester? Ikhlas, Pak. Ikhlas Jawab, ya, Pak. demi sehat ya. Iya, Pak. Ya Iya, kalau Pak. mau kuliah luring boleh, tinggal ada yang ikut Squid Game aja, jadi biar kayak eliminasi tuh setengah kelasnya tuh. Jadi nanti biar bisa kita kuliah luring, karena kuliah luring tuh syaratnya memang berat, yaitu kurang dari 25 ya. Sementara kelas IF kan gemuk-gemuk gitu loh, jadi agak-agak susah. Cuma nggak apa-apa, saya akan janjikan pengalaman yang sama, atau mungkin bahkan bisa lebih menarik ya kalau dari daring, karena saya pribadi sendiri pun lebih nyaman daring sih, dibanding kita harus ketemu di kelas. Bukan berarti saya nggak mau ketemu kalian ya, tapi dalam kondisi begini saya memilih untuk tidak ketemu. Karena dengan ketemu itu malah bisa kemungkinan yang aneh-aneh nanti ke depannya. Oke, sebetulnya kalau secara materi sudah saya berikan melalui LMS, sudah gabung semua di LMS ya? Ya, Pak. Oke, kemudian juga video sudah saya share tadi malam, Anda sudah bisa nonton. Videonya singkat, karena saya kalau bikin video nggak pernah lama, kecuali video rekaman kuliah ya. Kalau rekaman kuliah ya kan memang sejumlah waktu yang kita spend di dalam kelasnya ya, seperti itu. Nah, itu saya biasanya bikin materi yang pendek-pendek seperti biar kalian gampang pahamnya. Artinya saya tidak harus terlalu banyak bicara lagi tentang kenapa sih kalian harus belajar mata kuliah ini gitu ya. Nah, tapi mungkin di pertemuan kali ini saya akan manfaatkan untuk pertama untuk memberitahukan mekanisme dulu ke kalian. Ini kira-kira mekanisme untuk menjalankan perkuliahan ini seperti apa, supaya nanti kalian pun juga bisa menjalankan perkuliahan ini dengan jauh lebih baik. Kemudian kalau yang memang yang memang pengen menjadi seorang programmer yang baik, ya tentunya akan menjadikan mata kuliah ini prioritas dan segala macam. Kemudian juga nanti akan ada sedikit refreshing tentang algoritma dan pemrograman serta struktur data. Sedikit aja kok, nanti kita main kuis ya. Tapi kuisnya nggak dinilai. Ini kuis-kuis yang kayak bener-bener cuman kayak games gitu ya, seperti itu. Oke, nama mata kuliah ini adalah analisis dan strategi algoritma. Jadi kalau Anda lihat seksama itu ada dua benda, namanya analisis algoritma dan strategi algoritma. Ini sebetulnya dua hal yang berbeda. Apa bedanya? Simpelnya kalau analisis itu melihat bagaimana cara kita mengukur kebutuhan sebuah algoritma. Sementara strategi itu untuk mengoptimasi algoritmanya. Namanya juga mau mengoptimasi. Berarti kita harus tahu dulu sebelumnya, sebelum kita optimasi, dia kebutuhannya berapa. Ibarat kalau kalian nih ingin istilahnya memotong suatu kain gitu ya, kan kalian akan ukur dulu kainnya gitu ya, supaya tahu ukuran awal kainnya berapa, lalu kalian potong misalnya di 1 meter ya kalian akan ukur lagi seperti itu. Nah, begitupun juga dengan algoritma. Sebelum kalian mengoptimasi, kalian harus tahu dulu nih dalam kondisi yang belum dioptimasi, algoritma ini berapa kebutuhannya. Setelah dioptimasi, berapa kebutuhannya? Berarti kan belajar ngukur dulu ya. Belajar mengukur. Nah, nanti cara mengukurnya gimana kita lihat mulai dari minggu depan, seperti itu. Setelah Anda bisa belajar mengukur, barulah nanti kita masuk ke mengoptimasinya. Cara mengoptimasinya gimana? Ya, kalau kita punya algoritma, biasanya kita strategikan algoritmanya. Jadi kita punya strategi-strategi yang bisa kita terapkan kepada algoritma yang sudah kita punya, seperti itu. Nah, itu inti dari mata kuliah ini. Kalau nama sudah tahu, kalian juga sudah bisa cari, kemudian yang lainnya sudah. Nah, mungkin yang perlu saya jelaskan mekanisme. Saya share screen dulu sebentar. Oke. Analisis algoritma. Ini saya ngajar cukup banyak jenis kelas di semester ini, jadi agak-agak repot. Oke, saya matikan dulu mode ubahnya. Oke. Nah, kalau kalian lihat, nanti kita akan menggunakan konsep seperti ini di LMS. Nah, jadi saya mengajar kalian itu pakai konsep namanya flip classroom atau ruang kelas yang dibalik gitu ya. Kalau dulu kan kalian itu belajar di kelas lalu dapat PR untuk menambah pemahaman.
Nah, kalau sekarang PR-nya itu ada di awal dan di dalam kelasnya. Jadi saya akan memberikan kalian materi dulu sebelum kalian masuk kelas, seperti yang saya lakukan sekarang. Kalian sudah bisa pelajari dulu, syukur-syukur mau dipelajari. Kalau yang nggak dipelajari, berarti nanti di kelasnya nggak ngapa-ngapain. Seperti itu. Sembari Anda mempelajari, kalian akan mengumpulkan list pertanyaan. Jadi nanti silahkan Anda sembari baca, kumpulin list pertanyaan yang nanti akan dibahas di dalam ruangan kelas. Oh ya, saya lupa ngejelasin. Flip Classroom itu ada 3 sesi. Jadi kan kita punya berapa? SKS-nya 2 ya? 2 SKS di mata kuliah ini itu nggak akan cukup lah. Saya yakin kan nggak akan cukup untuk kalian bisa paham apa itu analisis dan strategi algoritma dengan minimal. Hanya dengan minimal aja nggak cukup sebenarnya 2 SKS. Nah, tapi dengan 2 SKS saya harus bisa bikin itu cukup. Caranya adalah saya bikin 3 sesi pakai Flip Classroom. Sesi pertama itu before class, jadi sebelum kelas. Di mana saya memberikan materi, kalian baca mandiri, kalian bertanya ke diri kalian sendiri, lalu list pertanyaannya apa. Nah, nanti biasanya kalau pertanyaan-pertanyaan itu saya sediakan forum, atau kalau nggak saya sediakan forum, nanti boleh langsung ditanyakan ke dalam kelas. Nanti kita pakai tools namanya Mentimeter. Nah, nanti kita akan demokan hari ini, apa itu Mentimeter gitu ya, untuk membuat si pembelajarannya jauh lebih interaktif. Nanti kita coba. Nah, kemudian sesi kedua kita beri nama during class atau in classroom. Nah, during class itu berarti selama di dalam kelas itu kita ngapain? Intinya adalah saya akan 10-15 menit overview. Kira-kira materi hari ini itu tentang apa sih pentingnya? Kemudian poin-poin yang paling penting yang kalian harus bisa pahami itu apa? Itu saya akan jelaskan. 10-15 menit sistemnya ceramah, searah. Setelah itu barulah kita diskusi dan melakukan metode lainnya. Misalkan kayak ada studi kasus ya kita kerjakan bersama. Disitulah pekerjaan rumah yang biasanya kalian bawa ke rumah itu dikerjakan di dalam kelas. Seperti itu. Nah, sesi ketiga itu disebut dengan after class. After class itu biasanya saya berikan bahan bacaan. Bahan bacaan yang sifatnya opsi untuk Anda baca. Kalau Anda nggak baca, sebetulnya nggak masalah. Karena pemahaman dasar itu sudah ada didapatkan dari before dan in classroom atau during class. Tapi kalau yang mau lebih expert, yang mau lebih jago lagi, yang rasa penasarannya banyak, ya silakan dibaca bahan bacaannya. Dan yang di sesi after class juga saya berikan namanya self reflection. Sudah bisa dilihat ya di LMS masing-masing ada self reflection. Nah, kalau Anda lihat itu kayak tugas-tugas kecil, tapi karena kita pakai Flip Classroom, maka tugas ini sifatnya opsional. Tidak dinilai. Kalau tugas itu kan dinilai ya. Nah, kalau ini tidak dinilai. Loh, Pak, buat apa ngasih tugas tapi nggak dinilai? Nah, self-reflection itu punya 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk rekap daftar hadir. Jadi saya akan merekap daftar hadir bukan dari siapa yang hadir di Zoom. Percuma. Hadir tapi nyawanya entah kemana, ya ngapain ya. Bagi saya yang penting belajar. Kalau belajar ya berarti bisa saya anggap hadir seperti itu. Kalau mengerjakan itu berarti dianggap hadir. Kalau tidak mengerjakan, Pak, katanya opsi. Tapi kok jadi rekap daftar hadir? Ya kalian jangan sampai tidak full mengerjakan. Kalau kalian benar-benar malas ngerjainnya, kirimin aja file kosong. Bisa kan? Bikin file PDF atau file docx kosong, tinggal di-save nama kalian, NIM, kirim. Atau kalau nanti self-reflection-nya beberapa ada yang bentuknya pilihan berganda, ya kalian kalau lagi malas baca, ya udah kalian pilih asal aja, udah langsung finish. Saya berjanji nilainya tidak akan dipakai untuk nilai akhir. Paham ya? Jadi self-reflection itu sifatnya untuk kalian mengukur sejauh mana Anda sudah paham materi ini. Kemudian juga kedua untuk pengembangan diri. Nah, tapi sekaligus saya ambil fungsinya untuk rekap daftar hadir. Jadi pastikan kalau kalian tidak mau mengerjakan, tetap kirimkan file kosong. Seperti itu. Syukur-syukur mau mengerjakan. Nah, jadi di sini Flip Classroom itu benar-benar student center learning. Artinya kalian yang mau belajar, kalian yang harus menentukan kalian mau kerjakan atau tidak, kalian mau belajar atau tidak, yaitu kalian nanti yang akan menentukan nasib kalian sendiri. Kebayang nyampe sini? Halo? Bayang, Pak. Oke. Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Di dalam kelas, kalau diskusi tidak terjadi, misalkan ketika waktu diskusi kalian diam saja, atau ketika tanya jawab kalian nggak ada pertanyaan, berarti kuliah selesai. Simpel ya. Biasanya kelas saya maksimum 1 jam. Maksimum, itu udah sangat maksimum ya. Biasanya perkenalan gini lah yang agak lama, 1 jam gitu. Selebihnya biasanya di bawah 1 jam.
Tapi bukan berarti saya ngajar kalian tuh hanya 1 jam ya. Harap dipahami Flip Classroom ini punya 3 sesi. Nah, 3 sesi itu kan harus dihitung sama kalian. Memangnya bikin materi sebelum kelas itu gampang kan? Enggak. Bikin soal untuk self-reflection juga kan nggak mudah. Kemudian menentukan kira-kira pola materi yang mau diberikan seperti apa. Saya bikin video itu udah dihitung jam harusnya. Nah, itu yang saya inginkan kalian pahami bahwa Flip Classroom itu pendekatannya bagus dan dipakai di Finlandia ya. Makanya Finlandia bisa nomor 1 pendidikannya. Anak nggak terlalu banyak dan nggak terlalu bosan di kelas gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak jam yang dihabiskan di kelas. Mereka belajarnya sebentar-sebentar, nggak ada PR, tapi pinter. Nah, itu caranya pakai Flip Classroom. Cuma memang ketika before dan in class-nya harus benar-benar gitu loh. Di before-nya kalian baca gitu ya. Mau ngerti mau enggak, babat aja dulu, taruh di pertanyaan. Pertanyaan itu, ya kalau saya selalu punya konsep, there's no silly questions. Jadi kalian boleh bertanya apapun, bahkan hal yang sederhana ataupun menurut teman kalian lucu gitu ya. Ya biarin aja, tanyain, nggak usah takut. Jangan sampai nanti di diskusi bareng saya di Zoom itu nggak dimanfaatkan. Kebanyakan kalau kayak kalian tuh, kalau Zoom tuh udah aja off cam, udah selesai. Ya oke, saya bikin Flip Classroom, jadi mau off cam, mau apa ya selesai. Saya nggak perlu menderita terlalu lama melihat layar hitam seperti itu. Kalau mau bikin saya lama di kelas ya, silakan banyakin diskusi dengan saya. Makin kalian banyak diskusi, berarti ilmu yang kalian dapat makin banyak. Dan ilmu yang kalian dapatkan bisa saja antar kelas itu berbeda. Betul ya? Jadi kalian dengan kelas pagi mungkin saja bisa dapat ilmu yang berbeda kedalamannya. Ada sesuatu yang standar, iya benar ada sesuatu yang standar, tapi kalau makin banyak diskusi, ilmu yang kalian dapatin mungkin saja bisa berbeda level dengan kelas yang tadi pagi. It's your choice, silakan tentukan kelas kalian mau jadi kelas yang pendiam, lalu off cam, lalu layar hitam saja, atau mau berdiskusi dengan saya, supaya nanti ilmu kalian pun juga jadi tidak main-main seperti itu. Kebayang sampai sini teman-teman? Bayang, Pak. Belajar dengan saya berarti siap on cam ketika kita sedang diskusi dan off cam ketika saya sedang menjelaskan slide. Saya memperbolehkan Anda off cam ketika saya sedang membuka slide ataupun juga sedang menggunakan Mentimeter. Paham ya? Karena Mentimeter itu kan butuh bandwidth lagi gitu ya. Tapi lebih kecil lah sebetulnya dibanding Zoom seperti itu. Boleh off cam. Tapi kalau sedang diskusi off cam, ya mending nggak usah ikut. Buat apa kita mau diskusi tapi nggak ikut? Nah ini contoh, misalkan kayak Mas siapa nih? Ini on cam tapi dia munculnya pakai OBS nih. Belum muncul-muncul. Siapa ya namanya ya? Saya munculin dulu namanya. Mas Fauzi. Nah Mas Fauzi itu masih OBS-nya harusnya diaktifin dulu biar wajahnya tampil gitu. Nah itu tampil, silakan tampil aja gitu. Itu namanya apa ya? Mensupport dosen untuk bisa lebih asik ngajarnya, aja intinya. Kalau minggu ini belum bisa ya oke lah ya, tapi minggu depan diusahakan on cam. Kalau saya lagi slide atau lagi Mentimeter boleh kalian matikan off cam, kan biar lebih hemat ya kuotanya seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Oke, untuk mekanisme pembelajaran ada yang mau ditanyakan atau tidak? Atau sudah bisa dipahami semua? Dari saya sudah cukup jelas, Pak. Oke, sip, mantap. Yang lain aman ya? Kalau yang lain agak susah bersuara, bisa kasih reaction jempol aja. Kasih jempol aja, saya bisa lihat kok di sini. Nah, dicoba dulu reaksinya deh. Jarang-jarang kan kalian pakai reaction kalau lagi kuliah. Di kelas saya boleh pakai reaction. Jadi kalau mau ngasih tepuk tangan ke saya juga boleh. Tepuk tangan virtual itu boleh ya, kan ada tepuk tangan tuh. Boleh. Teman kalian nanti misalkan nanya sesuatu yang bagus, saya minta tepuk tangan virtual aja, nggak usah kalian aktifin kamera terus ngaktifin suara tepuk-tepuk, ya nggak usah juga ya, nggak akan kedengeran. Karena Zoom ini memang channel suaranya nggak selebar kalau kita di kelas ya. Jadi kalau udah ada 5 orang bersuara bareng itu biasanya nggak kedengeran sama sekali malah suaranya. Oke, sip. Aturan main dengan saya tidak ada daftar hadir. Ada daftar hadir hanya untuk formalitas. Jadi kalian jangan terlalu mengejar hadir saja. Karena kalau saya inginnya kalian belajar bareng saya. Paham ya? Saya inginnya rekan-rekan istilahnya apa ya, berada di kelas yang sama dengan saya, itu belajar bareng, bukan hadir bareng. Kalau hadir bareng mah tinggal kita janjian aja gitu, di mana gitu kalau udah selesai pandemi gitu ya, makan-makan selesai gitu. Tapi permasalahannya bukan itu yang saya butuhkan. Tugas utama saya itu membuat kalian minimal bisa paham lah ya.
Kalau paham itu levelnya level 2 gitu. Dari 6 level. Jadi masih tinggi banget level yang belum kalian kejar. Nah, saya cukup sampai level 2, bisa kalian pahami, mata kuliahnya aman. Seperti itu. Kemudian, kalau sakit, ya tinggal bilang aja, sakit. Kalau izin, bilang saja izin, seperti itu, nggak perlu bohong. Kalau bohong, justru saya yang marah. Itu aja intinya. Nah, kalau ujian, Pak, nanti ujian saya kalau tiba-tiba sakit gimana? Ya tinggal minta susulan. Tapi susulannya pun harus dilihat, jangan sampai lintas semester ya. Tiba-tiba udah selesai semester ganjilnya, sudah masuk semester genap, baru minta susulan. Ya, itu mah nggak saya urusi gitu ya. Nanti kan saya biasanya ngurus nilai itu 2 minggu setelah UAS. Nah, 2 minggu setelah UAS itu kalau bisa teman-teman susulan di situ ya silakan minta susulan. Lalu apalagi ya, kalau pakaian biasa aja, saya emang nggak perlu terlalu yang mewah-mewah, pakai kaos juga cukup, jangan pakai oblong aja. Oblong lah ya kalau laki-laki ya, kaos oblong gitu, kaos dalam, jangan. Kaos lekbong, jangan. Kemudian, Pak, saya mau pakai pernak-pernik, ya wis cewek aja jadi pernak-pernik lah, kalau yang cowok nggak usah pakai pernak-pernik, kayak gitu. Rambut biasa aja, mau gondrong, mau pendek, yang penting pinter. Kalau nggak pinter, harus potong rambutnya. Deal ya. Jadi nanti kalau akhir semester nilainya nggak dapat A atau B dari saya, potong rambutnya. Itu janji loh ke diri sendiri. Ya kalau nggak dipotong nggak apa-apa, kan janjinya ke diri sendiri ya. Tapi kalau bagi saya, kalau mahasiswa gondrong harus pinter. Kalau mau beda, mau tampil beda harus pinter. Kalau nggak pinter ya jangan tampil beda. Tampil reguler aja. Seperti itu. Oke, itu paling aturan dari saya. Kan nggak ada terlambat ya. Kalau terlambat ya saya tetap izinkan masuk. Toh juga yang nggak hadir bisa nonton rekaman ya kok. Kan saya rekam nih untuk siapa namanya Zoom meetingnya. Jadi aman-aman aja. Tapi kalau bisa hadir langsung lebih enak karena pengalamannya beda ya antara yang hadir dengan yang hanya nonton rekaman. Oke, itu aturannya. Ada yang mau ditanyakan perihal aturan atau mungkin ada yang belum saya sampaikan perihal aturan, silakan. Kalau nilai akhir ada di silabus ya. Jadi aturan nilai akhir, bagaimana cara saya ngambil nilai akhir, ada di silabus. Nah, silabus ini adalah kontrak saya dengan kalian. Ini janji saya, dasa dharma lah istilahnya kalau di pramuka ya, dengan kalian. Jadi saya mau ngajar apa, ada di silabus. Saya pengen bikin kalian bisa apa, ada di silabus. Cara nilainya ada di silabus. Walaupun biasanya saya berkhianat di akhir. Karena nilai kalian jelek-jelek. Kalau saya tepat janji, itu nilai kalian biasanya CDE. Kan nggak mau ya. Kan nilai harus dikatrol. Nah, dikatrol itu kan berarti saya ingkar janji dong. Dengan silabus. Ya nggak apa-apa lah. Kalau ingkar janjinya untuk bisa memperbaiki nilai kalian, nggak masalah. Tapi kalian jangan ingkar janji aja gitu ya. Untuk belajar yang sungguh-sungguh gitu. Oke. Itu aturan. Sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan dulu. Cukup, Pak. Cukup ya? Pak. Oke, sekarang boleh off cam semua. Boleh off cam, silakan. Lalu buka browsernya. Terserah mau pakai handphone boleh, mau pakai tablet boleh, mau pakai laptop boleh. Buka menti.com. Nah, ini tools yang nanti kita akan ada sesi-sesi khusus yang menggunakan Mentimeter. Masukkan menti.com. Jangan mentimeter.com ya, menti.com saja. Lalu masukkan kodenya. Kodenya 31324771. Ini yang atas. Silahkan. Boleh off cam aja dulu. Takut berat kuotanya. Silahkan. Bapak boleh ulang, Pak? Menti.com. Ini ada di tampilan layarnya, nak. www.menti.com. Kodenya 31324771. Ada di slide nih. Muncul. Saya akan jelaskan dulu cara pakainya. Sudah semua buka? Sudah, Pak. Oke, kalau kalian lihat di bawah, di sebelah pojok kanan bawah itu ada tanda love. Bisa dong diklik love-nya. Itu menandakan kalian suka dengan materi ini gitu ya, per materinya. Ya nggak perlu pencitraan juga, tapi nanti boleh lah kali-kali nge-love gitu ya. Tapi jangan nganggep kayak nonton live gitu ya, ngasih love gitu. Itu nggak banget lah. Kemudian di sebelah kanan itu ada tombol Q&A. Kalau kalian mau bertanya,
Saya tidak akan membatasi kalian bertanya kapanpun. Ketika saya sedang ngomong, silakan sampaikan. Caranya klik aja tombol yang di bawah itu yang ada chatting button-nya. Kemudian kalian bertanya. Nanti pertanyaan akan muncul di akhir. Kebayang ya? Jadi saya akan jawab pertanyaan itu di akhir. Tapi kadang-kadang ada juga yang saya munculkan di tengah nanti pertanyaannya. Boleh dicoba silakan pertanyaan. Apa dulu aja lah pertanyaan yang absurd ya. Nama kamu siapa, apa segala macam, biar bisa sekaligus mencoba. Silakan. Nah, ini saya bisa lihat gitu nanti suatu saat. Belum ada yang masuk nih. Cobain aja dulu, silakan. Nanya apa aja, bebas. Nah, jam berapa sekarang? Oke, masuk ya. Sok yang lain. Oke. Kemudian ada apa itu algoritma? Oke, tes, sip, good. Dah, sip, bisa ya? Ada pertanyaan dulu tidak sampai sini? Cara menggunakannya, aman? Cukup jelas, Pak. Aman, Oke. Pak. Aman, Pak. Aman. Dan nanti ada sesi-sesi di mana kalian bisa berinteraksi. Nah, kalau kalian berinteraksi, silakan kalian ketik aja di menti.com-nya ya. Jadi tidak harus selalu mute, unmute. Mungkin kalau repot kayak begitu, silakan pakai menti.com-nya. Tapi kalau bisa usahakan interaktif. Karena Mentimeter ini nggak gratis ya. Saya beli sendiri, dan harganya nggak murah gitu untuk bisa membuat kelasnya menjadi interaktif. Saya cuma minta kalian interaktif aja. Minimal menghargai saya yang sudah membeli Mentimeter seperti itu. Oke, hari ini saya ingin hanya sekedar merefreshing mata kuliah pendahulu dari analisis dan strategi algoritma. Di video udah disebutin ya nama mata kuliahnya. Ada algoritma dan pemrograman, lalu ada struktur data gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke teori inti atau ke kenapa kita harus belajar analisis dan strategi algoritma, coba tolong sebutkan saja 3 kata yang kalau kalian mendengar kata algoritma dan pemrograman, kalian langsung ingat, oh, gue ingat kata ini gitu. So, silakan 3 kata sebutin di menti.com-nya, silakan. Looping, oke, good. Berarti looping itu perulangan ya, terstruktur, bagus. Sama sorting, pengurutan, mantap. Yang lain, silakan. Ada prosedur, bagus. Masih ingat ya, prosedur itu yang tidak mengembalikan nilai. Kemudian ada Pascal, bahasanya yang kalian gunain ya. Waktu belajar bersama siapa? Bu Tati mungkin ya, kalau kalian ya. Kemudian ada fungsi itu temannya prosedur, bedanya dia mengembalikan nilai, good. Kemudian ada pemecahan, karena memang algoritma itu untuk memecahkan masalah, betul. Lalu ada apa lagi nih yang saya lihat ya, Bu Tati, oke. Ini tercapture loh, hati-hati. Siapa tahu Bu Tati nanti ngelihat rekamannya gitu. Gak apa-apa, Bu Tati mah gak akan marah kalau kayak gini. Pengkondisian, nah pengkondisian itu maksudnya percabangan kali ya, yang if then else, oke, good. Ada logika, oke benar, karena memang konsep dari algoritma adalah logikanya. Logika matematikanya sebetulnya ya. Apalagi kira-kira? Yang saya lihat di sini ada initial state. Wah, ini muridnya Bu Tati banget ya. ISFS gitu ya. Initial state, apa yang dibutuhkan algoritma tersebut untuk berjalan. Good. Parameter. Nah, ini juga sama, sering dibahas sama Bu Tati ya. Ada parameter input, parameter output, dan ada parameter input dan output. Kemudian apa lagi? Mencari masalah. Kamu nyari masalah sama Bu Tati itu? Mencari masalah terstruktur ke Bu Tati gitu ya. Ini kalimatnya pas banget nih kalimatnya. Terus apa lagi? Hitungan. Oh iya benar, ada beberapa yang memang melibatkan hitungan. Kemudian ada lagi yang lain, silakan. Yang kreatif aja nggak apa-apa, yang lucu-lucu juga boleh kok. Ada array. Oke, benar. Yang tipe datanya sama gitu ya. Jadi kalau integer semua, kalau string ya string semua, tapi nanti ini akan terbantahkan kalau kita pakai Python ya, karena array-nya bisa beda tipe data. Ada lagi? Baru 13 orang yang kontribusi, dari berapa yang hadir nih? Yang hadir ada 33, masa cuma 14 orang? Ayolah. Oke, ayo. Variabel, nah betul, ada variabel juga. Kalian mendeklarasikan variabel, ada variabel global dan ada variabel lokal, betul. Ayo, lagi, baru 15 orang.
Nah, itulah kenapa saya bilang kalian hadir tuh percuma kalau tidak interaktif. Ya mendingan saya bikin video kalian nonton kan, tapi kan jadinya membosankan ya. Inilah gunanya kita ketemu di Zoom, biar nggak ngabisin kuota dengan percuma. Ayo, berikutnya, yang lain. Baru 15. Ini akan tercatat ya aktivitasnya, jadi siapa yang balas itu akan tercatat. Ayo, kalau bisa 15, nambah, mau nambah lagi? Oke, nampaknya yang lain masih malu-malu. Oke, saya lanjut dulu ke yang lain ya. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan 3 kata kalau kalian belajar struktur data tuh ingat apa ya? Silakan. Tiga kata, mendengar kata struktur data, oh aku langsung ingat ada itu. Itu kira-kira apa ya? Jangan di Q&A ya, ketik aja, itu ada isiannya kan di situ. Ayo silakan. Searching, good. Q, sorting, link list, record. Oke, good. Yang lain, baru 2 orang. Silakan. Jangan nyontek temennya, yang kreatif aja. Kalian pernah ingetnya apa? 3, good. Node. Node itu berarti satu kotak di dalam link list itu kita nyebutnya node. Sip. Kemudian ada search, oke. Searching, betul. Ada algoritma searching dan sorting memang di situ. Lalu apa lagi kira-kira yang kalian teringat? Nggak ada yang ingat Butati lagi. Yuk, silakan. Oke, masih sama link list. Penyusunan data betul. Ada apa lagi di sini ya? Oh, graph. Oke, kalian belajar graph. Sip. Kemudian ada apa lagi? Tipe data jelas, itu pasti penting. Apalagi? Ayo, silakan. Baru 10 orang yang bergabung. Oke, kemudian ada apa lagi nih? Hash. Oh ya, benar hash. Kemudian apa lagi? Union, oke. Flowchart, wow, flowchart nyasar ke sini ya. Flowchart itu biasanya dipelajarinya di algoritma, tapi nggak apa-apa. Pointer, sip, betul. Baru 16 orang, silakan yang lainnya menyusul. Oke, udah ya. Ya itu memang kata-kata yang kalian biasa temukan nanti kalau belajar struktur data dan algoritma. Mudah-mudahan kalau kalian yang agak-agak lupa, kalian bisa sedikit refreshing kembali ke materi yang 2 tadi. Oke, berikutnya kita bermain kuis. Ini kan kalau kalian belajar algoritma pasti kenal dengan kata-kata ini ya. Dan kata-kata ini sudah Anda baca di materi yang saya berikan. Kita main kuis. Siap-siap semuanya menti.com-nya. 5 pertanyaan. Nanti akan ada rankingnya. Siapa yang paling tinggi, itu berarti yang paling banyak dan cepat menjawab pertanyaan. Oke, saya nggak usah nanya, kalian masih ingat nggak? Nggak perlu, saya tes aja 5. Tenang aja, ini nggak dinilai, jadi kalian bisa jawab dengan santai ya, tidak harus rumit. Oke, pertanyaan pertama. Nah, itu ikutan dulu semua, yuk. Baru 25 orang. Ini orangnya ada berapa nih? Banyak loh. Orangnya ada 34, masa yang ikut cuma 26? Ayo yang lain silakan. Namanya gunakan nama asli ya, biar enak ya. Kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa lah. Biar nanti bisa kebacain siapa yang paling tinggi. Oke, 28 orang. 29, sip. 30 kita mulailah. Kalau 4 orang lagi nggak mau ikut, nggak apa-apa. 30, ayo. Satu lagi. Ya, nggak ada yang mau ikutan lagi. 1 orang nggak bisa masuk nih. Oke. Siap-siap ya. Yang 29 orang, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Silakan dijawab.
Oke, 10 orang menjawab benar, sip, mantap. Ini masih udah banyak yang menjawab runtunan. Hati-hati, kalau runtunan itu tidak ada kondisi ya. Yang ada kondisi itu adalah percabangan, atau kita sebut dengan if, then, else. Nah, itu benar. Selamat untuk 10 orang. Kita lihat siapa yang menjawab benar di sini. 10 orang pertama, siapa? Oke, ada Angga Cahya, kemudian Rechan. Benar ya? Oke, sip. Good. Ini posisi sementara, tenang masih bisa berubah. Masih pertanyaan pertama. Kita siap-siap pertanyaan kedua. Perhatikan baik-baik gambarnya. Diperhatikan baik-baik. Ini kira-kira apa ya? Udah ya? Udah lihat? Ada top sama ada pop. Itu kira-kira apa ya? Gitu. Ada push juga. Gitu tuh apa ya? Nah, ini struktur data apa kira-kira? Nah, sebentar. Oke, silakan dijawab itu struktur data apa? Oke, kita lihat. Ya, oke, masih aja ada yang jawab Q3 graph. Padahal jelas-jelas di gambarnya itu ada tulisan stack ya. Itu stack, tumpukan. Operasinya ada push, ada pop, lalu pointernya cuma satu, yaitu menunjuk bagian atas atau top. Itu ciri dari karakteristik struktur data stack. Kalau yang milih link list mah ada awal dan akhir ya. Atau ada istilahnya apa ya, first dengan last, seperti itu. Kalau Q mah adanya yang depan sama belakang, seperti itu, ada head, ada tail. Kalau tree, jelas lah nggak mungkin tree bentuknya kayak gitu ya. Tree kan bentuknya ke bawah gitu, ada cabang-cabang. Kalau graph itu mirip seperti tree, tapi bisa nyambung antar nodenya, seperti itu. Oke, good. Kita lihat leadership sementara. Apakah berubah kepemimpinannya? Oke, kayaknya tertukar nih. Sip, Rechan jadi pertama menyusul Angga Cahya, dan seterusnya. Oke, tercepatnya Brian. Ini Brian harus benar nih jawabannya nih, berikutnya biar nilainya naik. Oke, pertanyaan ketiga. Nah, dipahami dulu, coba dikontret-kontret, nih kira-kira hasilnya apa gitu ya. Saya berikan waktu dulu, agak lama di sini. Hasilnya apa ya? Kira-kira kalau saya jalankan kode programnya, walaupun ini kan bukan kode program ya, ini algoritma, nanti bisa diubah dulu ke bahasa pemrograman. Saya jalankan hasilnya apa? Sudah ya? Kira-kira kalau saya jalankan, outputnya apa ya? Silakan dijawab. Ayo, yang mana? Oke. Jawabannya benar, bilang genap ya. Karena kan tadi ada pengulangan 1 sampai 10, di mana yang di print itu hanya kalau bilangannya itu habis dibagi 2. Berarti 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini rumus untuk bilangan genap. Oke, yang jawab sudah 16 orang. Oh, berarti secara umum, kelas ini sudah mampu sebetulnya algoritma dan struktur data. 2 pertanyaan lagi ya. Kita lihat dulu leadership-nya sementara siapa? Siapa yang memimpin? Nyusul lagi nggak Angga nih? Oke, Angga nyusul lagi. Pertama, Diki tercepat untuk yang soal ini. Sip, mantap. Pertanyaan keempat. Perhatikan baik-baik. Ini kira-kira ilustrasi apa ya? Ini ilustrasi dari proses algoritma apa ya? Oke. Sudah dilihat baik-baik ya. Oke, saya next ya sekarang. Q
Kira-kira gambar tadi itu menggambarkan ilustrasi dari proses apa ya? Silakan. Yo, yang mana? Oke, jawabannya pencarian binary. Wah, ini banyak yang salah nih. Dari mananya sort? Ada jelas-jelas itu gambarnya mencari ya. Angka 6 itu yang dicari, terus dia gerak pointernya dan seterusnya gitu. Itu mencari. Kita lihat dulu leadership-nya ya, sementara. Ini kayaknya bakal berubah nih. Nggak berubah ya. Kita dulu. Oke, sudah. Kok error ya? Ah, sudah, biarkan saja. Kita lanjut lagi. Pertanyaan terakhir. Silakan dijawab pertanyaan terakhir. Oke, jawabannya Hepsort. Ya, sip. Itu adalah materi terakhir di struktur data ya untuk yang tree. Untuk yang teori tentang tree itu terakhirnya Hepsort pasti. Oke, 8 orang menjawab dengan benar. Kita lihat siapa pemenangnya. Oke. Ya, kayaknya akan berubah jauh ini. Oke, Diki Setiadi jadi yang menang ya, yang tadi dari salah ketiga. Oke, selamat buat Mas Diki, Mas Angga, dan Mas Sandi. Saya pengen wawancara sebentar deh. Yo, sekarang kita sudah masuk ke sesi diskusi. Mas Diki, boleh dong tampil? Dapat berapa, Mas, nilainya, Mas? Algoritma dan struktur datanya. Ayo, 3 terbesar, tampil dong. Mas Diki ada? Mana nih? Pemenangnya malah nggak ada nih. Hai pemenang, ayo cepat. Ada Mas Diki? Suara saya masih kedengar nggak ini? Takutnya nggak kedengar kayak tadi pagi. Terdengar, Pak. Aman ya? Terdengar. Oke, kalau Mas Diki masih malu, kita kasih dulu ke Mas Angga. Mas Angga, ada? Ada, Pak. Oke. Nilai dong, nilai algoritma berapa, struktur data berapa? C, Pak. C sama? Iya, Pak. C. Dua-duanya? Iya. Padahal jago ya. Apa kendalanya waktu belajar? Kok bisa dapat C dua-duanya? Nggak tahu, Pak. Mungkin Bu Tati. Kalian 2 semester ya sama Bu Tati ya? Iya, Pak. Saya 4 semester loh sama Bu Tati. Jadi kalian kalau sayangnya yang kacau. Saya 4 semester dulu. Saya lulusan S1 Unikom. Saya dulu ya S1, kemudian dapat Bu Tati itu 4 mata pelajaran. Kebayang kan, 4 mata kuliah gitu. Serunya kayak gimana gitu. Oke, memang rata-rata gitu. Kadang-kadang kalau tegang itu jadi buyar semuanya. Iya, Padahal Pak. Bu Tati baik-baik saja, nggak pernah galak kan? Nggak berani ngomong kalian, takut direkam Pak gitu. Iya, Pak. Tapi overall memang sebetulnya secara garis besar paham kan algoritma dan struktur datanya. Paham, Pak. Oke, good. Berikutnya Mas siapa nih? Mas Sandi. Sudah bisa bergabung Mas Sandi? Sudah, Pak. Oke. Dapat apa nilainya? C, Pak. Sama dua-duanya? Sama, Pak. Wadaw. Sama kendalanya? Kayaknya sama, Pak. Waduh. Nggak ada yang dapat A di kalian? Nggak ada? B? Saya, Ayo Pak. jujur B. aja. Ada Saya B. B. Siapa? Ya. Siapa? Saya. Oh, Riandra. Oke, sip, keren.
Saya dulu sama Bu Tati A nilainya. Nggak tahu gimana, pokoknya dapat aja tiba-tiba muncul. Mas Diki udah digabung nih, Mas Diki? Sudah bisa bicara? Pak. Oke. Apa tadi? Dapat berapa? Dapat berapa? C Pak sama. Mas, ya Allah, C ini Pak 3 untuk juaranya struktur malah. data sama algoritmanya C. Oke, nanti nggak boleh ya. Pokoknya nggak boleh dapat C di kelas saya. Harus A sama B. Minimal B lah. Ya, jadi jangan sampai dapat C lagi. Sayang gitu masalahnya. Saya rasa kalian pasti mampu. Kan anggaplah saya bukan Bu Tati, jadi kan harusnya kalian nggak boleh tegang lagi ya. Atau bisa lebih menegangkan, jangan-jangan. Nah, kita lihat nanti aja ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi materinya. Karena kan hari ini sedikit nih materinya nih. Boleh off cam lagi, silakan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Di sini saya cuma ingin mengingatkan kembali dasar dari algoritma supaya kalian nggak lupa lagi. Saya punya sebuah pertanyaan simpel. Saya ingin masak nasi goreng. Kalian semua tahu ya nasi goreng kayak gimana. Bahkan laki-laki yang nggak pernah masak pun pasti ngerti lah dikit tentang prosesnya. Dan algoritma itu selalu berbicara tentang input, proses, dan output. Saya cuma minta Anda, tolong sebutkan 3 langkah pertama aja. Ini langkah ada banyak, saya cuma minta 3 aja. Kalau masak nasi goreng itu langkahnya gimana? Silakan jawab di menti.com kalian. Nih, kebayang nasi gorengnya kayak gini ya. So, kira-kira kalau masak nasi goreng yang tampilannya kayak gini aja nggak masalah, atau mau yang kayak yang lain juga boleh. Itu kira-kira 3 langkah pertamanya apa? Silakan dijawab. Oke, siapkan bahan. Masak nasi goreng siap dimakan. Wah. Menanak nasi. Oke, siap. Menyiapkan bumbu, menyiapkan peralatan masak. Oke. Siapkan bumbu, siapkan nasi, siapkan kompor. Oke. Sip, yang lainnya ini jawabannya menarik-narik. Masukkan minyak, bumbu, nasi makan. Oh, nasi makan teh. Nasi makan, ini kalimatnya apa? Siapkan bahan dan alat, panaskan minyak, masak. Oke, siap. Apalagi mengecek persediaan nasi, mempersiapkan peralatan, mengumpulkan niat. Oke, kreatif. Ini cuma siapkan telur, disuruhnya 3 langkah pertama, kamu nyiapin telur 3 langkahnya gitu. Kemudian apalagi nih? Siapkan kompor paling utama, mah Pak, iya, aing nyaho, tapi kan dibikinnya 3 langkah. Kamu cuma 1. Tunggu tukang nasi goreng beli jadi. Terbalik. Membeli beras, masukkan bumbu, masukkan nasi, lalu simpan di piring. Oke, siap. Ayo, baru 27 orang, 2 lagi. Siapkan nasi, siapkan bumbu, siapkan nasi yang tidak terlalu lembek. Loh, kalau nasi lembek emang nggak bisa ya buat jadi nasi goreng ya? Kurang enak mungkin ya. Pertama, siapkan kompor, wajan, minyak, nasi, lalu nyalakan kompor dan masukkan minyak ke wajan. Wih, banyak banget langkah pertamanya. Masukkan nasi dan bumbu, lalu siap sajikan. Oke. Secara umum, kalian sudah tahu algoritma itu apa, akan tetapi kalian belum bisa membreakdown dengan baik cerita algoritmanya. Karena apa ya? Salah satu kemampuan utama dari seorang programmer itu membreakdown permasalahan. Kalau kita lihat di dalam nasi goreng, itu kan kita kalau disuruh bercerita cara masak nasi goreng itu kayak resep ya. Kayak disuruh bikin resep gitu. Resep itu ada 3 hal. Ada apa itu bahannya, apa itu alatnya, dan apa itu prosesnya. Nah, anggap saya sudah masuk ke tahap proses. Kan proses itu akan banyak pertanyaan ya. Kalau saya melihat yang kalian sampaikan, semuanya masih hanya menggunakan struktur runtunan. Betul atau tidak? Betul? Runtunan semua ya dari tadi ya? Masak nasi, lalu menyiapkan bumbu, lalu masak goreng. If-nya mana? Contoh, misalkan menanak nasi itu sampai kapan? Sampai nasinya matang? Sampai nasinya jadi bubur? Atau sampai kapan? Berapa menit saya harus menanak nasi? Itu kan pertanyaan yang sudah mulai harus kalian kritisi dari sekarang. Kemudian, siapkan bumbu. Bumbu itu apa? Harus dijabarkan. Bumbunya apa dan segala macam. Cara nyarinya gimana? Nah, itu juga jadi permasalahan. Bumbu itu gimana cara nyarinya? Kemudian ada lagi di sini yang menarik lagi mana ya? Kalau ngumpulin niat saya nggak akan nanya deh.
Karena pasti apapun juga butuh niat pasti ya. Kemudian kayak mana lagi tadi ya, siapkan minyak dan panaskan. Siapkan minyak oke, dan panaskan itu sampai berapa panasinnya? Sampai berapa derajat Celcius atau sampai muncul fenomena apa? Nah, itu kan juga perlu diperjelas. Sampai itu berarti kan perulangan ya. Nyalain apinya sampai berapa itu kan perulangan. Perulangan itu ada di algoritma. Intinya adalah kalau kalian ingin membuat cerita itu nggak mungkin lurus-lurus aja, nggak mungkin pakai runut-runut aja. Tapi pasti ada percabangan dan ada perulangannya. Nah, itu yang ingin saya highlight dari kalian supaya kalian nanti ke depannya ingat ya. Kalau disuruh cerita itu ya bisa menceritakan juga kondisi-kondisi yang tidak standar gitu loh. Kalau kalian kan ini kondisi standar, bahannya ada, alatnya ada, masak gitu ya. Ya oke, itu mah standar. Tapi kalau nggak standar gimana? Karena algoritma itu biasanya nggak standar ya. Masalahnya itu masalah yang sifatnya kompleks. Oke, good. Nah, kenapa tadi saya sedikit bermain kuis dan juga menanyakan beberapa hal ini ke Anda? Ya karena saya nggak akan ngajarin lagi ke Anda tentang algoritma dan struktur data. Jadi ketika misalkan saya lagi belajar dengan kalian ya di analisis dan strategi algoritma, saya cuma bilang ini ada array, kira-kira deklarasinya gimana itu sudah harus ada di otak kalian. Di otak kalian tuh langsung kelihatan, oh di sini ada deklarasi array-nya. Array dari misalkan berapa sampai berapa of integer, oke, ini udah di otak kalian. Notasinya kayak gimana. Kemudian saya bilang, tolong cari 9 pakai binary search. Nah, kalian udah tahu tuh di otak kalian, oh binary search tuh pertama harus diurutkan dulu datanya secara ascending atau descending. Kemudian saya ngitung titik tengahnya lalu geser kanan atau geser kiri. Nah, itu sudah tahu bagaimana cara melakukannya. Sudah nggak berbicara lagi binary search itu apa, Pak? Wah, itu kacau. Kemudian saya minta tolong sorting pakai bubble sort. Nah, kalian sudah kebayang bubble sort tuh di otak kalian gimana? Ini di iterasi kedua kondisi array-nya kayak gimana? Nah, itu kalian sudah tahu. Lalu ada pengurutan kedua, ada descending, ada ascending. Nah, ini saya mana yang dipakai. Nah, itu sudah harus ada di otak kalian. Yang saya tandai warnanya berbeda, itu sudah harus muncul di otak kalian secara tiba-tiba. Karena kalian sudah belajar algoritma dan pemrograman. Nah, yang belum bisa tiba-tiba, ya minggu depan tolong dong depan tubuhnya atau di depan laptopnya, itu ada buku algoritma, biar kalian bisa buka-buka kembali gitu ya. Nah, ini yang jadi alasan pertama atau alasan utama kenapa kita belajar analisa algoritma ya ini. Algoritma itu nggak boleh hanya sekedar bener aja, tapi harus efisien dan optimal. Loh, memangnya kalau saya bikin yang sekedar jalan gimana? Gampangnya gini. Sekarang saya tanya ke Anda, via sound aja saya tanya. Ini ada kota A dan kota B. Jarak terdekat menuju kota A dan kota B itu berapa jaraknya? Dijawab pakai sound aja. Silakan. 10, Pak. 10. Pak. Gampang ya, karena cuma 2 titiknya. Problemnya, ukuran atau size problemnya, size masalahnya hanya 2, A dan B. Kalian bisa dengan gamblang melihat ya ini 10. Nggak ada lagi jalur lain. Kecuali kalau dari A ini ada banyak lagi jalan ke B gitu ya. Lalu kan kalau ini garisnya dari B ke A. Kan sementara pertanyaan saya A ke B. Oke. Saya tambahin problemnya. Size-nya saya tingkatkan. Berapa jarak terdekatnya? Dari C ke B, Pak. Assalamualaikum dari C ke B. 9, Dari Pak. A ke C, dari C ke B. Oke, berapa jaraknya? 9. Oke, masih gampang ya. Tapi B ke C ketika kita sering pakai Google Maps. Saya pakai Google Maps sering. Kalian pakai Google Maps pernah nggak? Pernah ya? Kenapa? Nah, lu bayangin Google Maps, titiknya ada berapa macam? Banyak ya. Pertanyaan yang tadinya sederhana, dengan size problem yang ditingkatkan, jadi rumit. Nah, kalau kalian bikin algoritmanya, cuma pencariannya brute force itu nanti ada strategi namanya brute force gitu ya. Carinya udah pokoknya main hajar aja. Kita cari ke semua kemungkinan. Oke. A dan B, berarti yang mungkin tuh A ke B ini 10. Oke, catat dulu. Kemudian ada lagi nggak jalur yang mungkin dari A ke B? Ada lagi nih, tapi lewat C dulu. Berarti A ke C, C ke B. Oke, 5 tambah 4, 9. Ada lagi nggak jalur yang lain? Bisa aja, misalkan dari A ke C, dari C balik lagi ke A, dari A ke B. Bisa dong? Bisa ya? A ke C, dari C ke A lagi, terus balik ke B. Bisa kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Betul. Kemudian ada lagi dari, mana lagi ya? Ya, anggaplah 3 itu dulu. Berarti kalau A ke C,
Itu berarti 5 tambah 10, 15 tambah 10, 25 ukurannya. Lalu kalian bandingkan 10 dengan 9 dengan 25. Paling kecil yang mana? 9. Kalian bisa temukan. Itu baru 3 problemnya. Dan satu problem, contoh A ini kan problem nih. Problem ini hanya punya jalan searah, punya searah ke B-nya gitu. Bayangkan kalau dari A ini ada banyak jalan. Dan memang kalau kita bicara kehidupan sehari-hari, dari satu tempat ke tempat lain ada banyak jalan. Contoh pertanyaan simpel, dari Unicom ke BIP, ada banyak nggak jalannya? Banyak, Pak. Banyak. Kira-kira bisa lewat mana aja? Bisa lewat Unpad, dari Unpad belok kanan, masuk ke Dago, dari Dago lurus ke bawah ya, sampai nyampe ke BIP-nya. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Bisa iseng-iseng. Saya ke Sekeloa dulu, dari Sekeloa muter ke Sadang Serang, dari Sadang Serang keluar Simpang, Simpang lurus ke bawah. Bisa? Nyampe BIP? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya ke Lembang dulu, dari Lembang balik ke BIP bisa? Bisa. Saya ke Indramayu dulu, terus balik ke BIP bisa? Bisa, Pak. Nah, pertanyaannya, sederhana tidak menentukannya jadinya. Jadi tidak sederhana kan? Karena kalau kalian lihat di peta, itu semua titik terhubung, bener nggak sih? Betul, Pak. Ya, Ya, betul, Pak. gambarannya kayak gini nih, saya ilustrasi nih, semua titik terhubung gitu. Ini baru saya potong loh ya. Ini saya potong beberapanya gitu. Kalian bayangkan dengan hanya mencari yang tadinya gampang, wis kayak gini tok gitu ya, jadi rumit kayak begini. Nah, kalau kalian hanya bikin algoritmanya sekedar jalan tanpa ada strategi, ya nggak akan bisa. Kan memotong problem itu adalah strategi. Jadi nggak semua problem kita lihat, itu strategi. Nah, itulah kenapa kalian harus bisa belajar analisis dan strategi algoritma. Jadi kalian tahu bahwa ukuran problemnya itu besar atau kecil, lalu diselesaikan algoritmanya butuh kebutuhannya besar atau kecil. Oh, kalau namanya mencari pakai brute force besar dong, Pak, karena memeriksa seluruh kemungkinan. Oke, kalian sudah paham tuh analisisnya. Lalu kalian lihat strategi apa yang mungkin. Oh, kita batasi dulu ininya, kita batasi, maka pakai strategi ini. Itulah nanti kalian bisa di akhir kalau sudah belajar mata kuliah ini. Dan ini yang memang terjadi, seiring bertambah jumlah titik atau jumlah masalah, maka proses pencarian akan makin lama. Mengurutkan data untuk 10.000 data dengan 1 juta data tentunya akan berbeda waktunya. Dan kalau kalian nggak pakai strategi, yang 10 juta data ngurutinya lambat. Seperti itu. Tapi mengurutkan 10.000 data dan mengurutkan 10 juta data itu bisa hampir mirip waktunya kalau kalian bisa menggunakan strategi yang baik. Nanti strateginya ada macam-macam. Ada brute force, ada divide and conquer, ada greedy, ada dynamic programming, dan yang lain-lain. Yang teman-teman nanti kita akan belajar bersama di kelas ini. Sehingga nanti kalian akan paham bahwa seiring bertambahnya problem, tentunya juga kebutuhan waktunya akan makin besar. Contoh ketika ukuran problemnya 1, ya dia garisnya landai seperti ini. Kemudian ukuran algoritmanya ada yang makin besar, misalnya kuadrat, dia nanti memakan waktunya pun juga akan makin banyak kalau inputannya nambah. Input itu tadi kalau kita ibaratkan kayak titik tadi itu input gitu ya. Seperti itu. Dan nanti kalau sudah belajar mata kuliah ini bersama dengan saya di kelas ini, kalian nanti akan bisa dengan secara teoritik bicara bahwa kalau saya punya kasus seperti ini, maka saya akan menggunakan struktur data apa, lalu bagaimana caranya nanti kita menentukan strateginya untuk mencari rute terbaiknya. Hati-hati, rute terbaik dan terpendek itu beda ya. Dan berapa banyak waktu yang dibutuhkan oleh si algoritma kalian supaya nanti bisa dikatakan efisien dan optimal. Itu inti dari mata kuliah analisis dan strategi algoritma. Sebelum saya tutup, saya ingin dapat feedback kalian lagi. Silakan, menurut kalian nanti kita bisa apa ya di akhir mata kuliah ini? Boleh dijawab melalui menti.com-nya. Silakan. Kira-kira nanti di akhir cita-cita kalian tuh bisa apa ya? Setulis beraneka ragam, boleh bebas. Kita mampu naon. Lulus kuliah menjadi sarjana yang unggul, oke. Kejauhan, belum skripsi. Masih mata kuliah doang nih. Bisa menganalisis suatu masalah dengan baik, good. Menjadi analisis atau menjadi analis. Analisis memproses, bukan orang. Bisa memecahkan masalah dengan cepat dan efektif, good. Menganalisis lebih baik. Menganalisis apa?
Memecahkan masalah dengan seefisien mungkin berdasarkan masalah yang dihadapi. Good. Bisa langsung pintar. Amin. Gak ada yang nulis bisa kena mental gitu ya. Kita bisa menemukan cara efektif dan efisien. Oke, good. Kita mampu membuat algoritma yang efisien dan efektif. Oke, bisa libur. Oke, karena nilaimu E jadi libur ya 1 semester ya. Berikutnya lagi apa nih? Bisa jadi mental orang sukses. Oke. Kuat kita bersama. Yes. Ini gue jadi kayak motivator ya, bukan jadi ngajar analisis dan strategi. Memecahkan apa nih? Tadi ada yang lucu di bawah nih. Nge-scrollnya lama ini. Menjadi orang yang efisien. Bukan efisien, pedit itu mah. Memecahkan masalah tanpa solusi, tapi dengan aksi. Mantap. Insya Allah bisa semuanya. Kagak bisa. Tuhan marah nanti. Bisa membuat program yang bisa memudahkan kebutuhan manusia. Udah dari dulu. Tanpa belajar mata kuliah saya, harusnya udah bisa bikin program. Tapi program yang efisien. Seperti itu ya. Kemudian, apa lagi di sini? Bisa libur. Oke, ini jawabannya tadi. Insya Allah bisa semuanya. Oke. Meningkatkan kemampuan dalam apa ini? Ya, kelihatan. Bawahnya mengatasi masalah. Oke, good. Apalagi semoga mendapat nilai A. Wah, alhamdulillah. Amin. Ada yang sisa-sisa dapat A juga, mantap. Bisa membanggakan orang tua dengan nilai yang baik. Oke, sip. Selesai hari ini. Tanya jawab silakan. Ada yang mau bertanya tentang apa yang sudah kita bahas tadi? Pertanyaan-pertanyaan dicoba aja tadi ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Silakan. Sudah boleh tampil lagi, on cam lagi. Sudah mau berakhir. Oke, materi untuk minggu depan sudah saya buka ya. Jadi karena kita pakai konsep flip classroom, maka materi akan saya bagikan sebelum kalian masuk kelas. Kalian punya waktu yang cukup panjang untuk belajar dulu, untuk menciptakan pertanyaan yang banyak untuk kita nanti bahas di kelas. Jadi karena kita pakai flip classroom, sekali lagi kita akan jauh lebih banyak mengeksplorasi di awal. Seperti itu ya. Silakan, ada pertanyaan? Sudah puas ketemu dengan saya? Izin bertanya, Pak. Boleh dong, silakan. Untuk PPT-nya ada sarana lain buat ngedownload, Pak? Soalnya di SlideShare harus top up, Pak. Hah? Harus apa? Harus bayar, Pak, di SlideShare. Kamu sudah sign in belum? Udah, Pak. Tapi katanya akan ada kayak free trial gitu, terus disuruh bayar dulu katanya. Di si pemberitahuannya. Yang lain gimana? Boleh jawab, Pak? Suruh bayar. Pak boleh jawab nggak? Ini emang suruh bayar, tapi bisa cari di Google SlideShare download, jadi nggak bayar. Good. Ya, cerdas. Cerdas. Ini biasanya otak pembajak nih ya. Yang biasanya selalu nonton dari Lebah Ganteng tuh. Subtitle-nya. Nggak apa-apa, jiwa pembajak kali-kali memang dibutuhkan. Tapi saya nggak minta bayaran, seriusan. Saya nggak nyetel itu untuk dimonetizing. Dan itu slide udah lama ya. Jauh sebelum ada aturan monetizing, itu harusnya nggak kena monetizing. Aman. Nanti kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kasih tau saya akan bagikan melalui LMS aja lah. Gitu ya. Saya sengaja filenya tetap ke SlideShare biar orang lain juga bisa pelajari. Jadi nggak harus jadi mahasiswa saya untuk bisa belajar dari saya. Intinya. Nah, apa keuntungan jadi mahasiswa saya bisa ngobrol langsung, kayak gitu aja. Makanya kalau kalian ikut Zoom tapi off cam, ya sama aja. Mendingan baca dari SlideShare aja, cukup gitu. Oke, ada lagi? Sip, bagus pertanyaannya. Jadi siap ya, sesi pertama ngitung dulu. Namanya ngitung pasti matematik dulu. Tenang, matematiknya nggak akan kompleks. Kalian belajari aja dulu. Paham nggak paham, hajar aja dulu. Nanti kita bertanya di kelas, biar nanti makin asik kelasnya. Oke? Sip? Oke, terima kasih banyak. Sudah, ya nggak harus sampai full ya. Kita harusnya sampai jam berapa sih? Saya biasanya nggak akan lama lah. Udah, saya selesaikan saja di kelas ini. Sampai ketemu minggu depan. Materinya sudah dibuka, silakan belajari dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nuhun, Pak.